Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur, saya super antusias banget buat nemenin kalian hari ini. Karena kita bakal bongkar habis-habisan misteri soal Bitcoin. Nah, tenang aja, kita nggak bakal bahas teori rumit yang bikin ngantuk. Justru, kita bakal belajar langsung dari kesalahan-kesalahan mahal para pengadopsi awal. Dan pastinya di akhir nanti saya bakal bagikan strategi 10 tahun yang terbukti sangat sederhana, tapi luar biasa ampuh. Yuk kita mulai? Kebanyakan orang terlalu melebih-lebihkan apa yang bisa mereka capai dalam 1 tahun ke depan, dan meremehkan apa yang bisa mereka capai dalam 10 tahun ke depan. Wah, kutipan ini kayak semacam tamparan realitas yang lucu buat kita ya kan? Psikologi kita sebagai manusia tuh sering banget gagal menangkap kekuatan dari yang namanya konsistensi jangka panjang. Kita semua udah terlalu terbiasa sama hasil instan. Padahal kalau urusan membangun kekayaan, main cepat di jangka pendek justru sering banget jadi bumerang. Oke, langsung aja kita selami ini. Satu pertanyaan besar yang, pasti selalu ada di pikiran semua orang. Apakah saya udah terlalu telat buat masuk ke Bitcoin? Wajar sih mikir gitu. Ngeliat harganya sekarang yang udah menyentuh puluhan ribu dolar, gampang banget merasa kayak kita udah ketinggalan kereta. Tapi, tahu gak, materi sumber kita hari ini yang diambil dari para veteran industri kayak Gary Cordone dan Simon Dixon dengan tegas bilang sesuatu yang cukup mengejutkan. Kata mereka, terlepas dari harganya sekarang, secara fundamental, kita ini sebenarnya masih berada di fase adopsi awal loh. Bagian 1. Kesalahan terbesar para veteran. Nah, coba deh, bayangin deretan kesalahan supermasif ini. Ini beneran kejadian ya. Simon misalnya, dia pernah menghabiskan 1 Bitcoin utuh cuma buat beli sebatang coklat Mars dari mesin penjual otomatis di Praha waktu tahun 2011. Terus ada Gary yang sampai kehilangan investasi $1 juta gara-gara mesin penambangan kripto. Belum lagi godaan buat ngejar proyek altcoin kayak Ethereum, atau yang paling parah, mempertaruhkan Bitcoin mereka demi mencari bunga di platform pinjaman yang ujung-ujungnya bangkrut kayak Celsius. Ini benar-benar peringatan keras buat kita, supaya nggak terjebak di komedi putar distraksi yang udah terbukti melenyapkan kekayaan banyak pengadopsi awal. Coba kita bandingkan dua tipe investor ini. Di satu sisi, ada investor pintar. Mereka ini yang selalu sibuk gerak cepat. Trading altcoin lah, pakai utang lah, ngejar bunga di sana-sini. Ujung-ujungnya malah stres sendiri dan beneran kehilangan Bitcoin mereka gara-gara salah manuver. Di sisi lain, coba tebak. Ada yang namanya investor mati. Serius, ada studi mengejutkan dari Fidelity yang menunjukkan kalau akun yang nggak pernah disentuh sama sekali, bahkan akun milik orang yang lupa kata sandi atau udah meninggal dunia, justru mencetak performa paling juara. Mereka bisa mengumpulkan kekayaan masif cuma karena mereka, diam aja, ngebiarin aset mereka bekerja tanpa diutak-atik. Bagian 2. Ilusi real estate. Coba perhatikan angka ini. 1.000. 1.000 Bitcoin. Ini tuh jumlah Bitcoin yang dihabiskan Simon buat membangun sebuah kastil mewah di pulau impiannya, tempat di mana dia merasa bisa bebas dari bank dan kejahatan. Terdengar keren banget kan? Tapi tunggu dulu. Kalau kita lihat lonjakan apresiasi Bitcoin yang luar biasa saat ini, nilai properti yang sama di dunia nyata, itu sekarang cuma setara dengan 250 Bitcoin aja. Bayangin, properti itu secara harfiah kehilangan nilai daya beli sebesar 750 Bitcoin. Sayang banget. Jadi, poin krusialnya di sini adalah beban dari memiliki aset fisik itu sendiri. Rumah fisik itu jujur aja menguras energi dan dompet kita terus-terusan. Atap bocor lah, rusak kena badai, repot potong rumput tiap akhir pekan, belum lagi mikirin cicilan hipotek sama bunga yang tinggi selangit. Sekarang, bandingkan sama realitas menyimpan Bitcoin. Perawatannya 0, kepemilikannya bebas utang, dan nilainya cenderung naik terus. Sementara real estate tradisional justru pelan-pelan kehabisan darah alias menyusut nilainya kalau kita ukur pakai standar Bitcoin. Biar konsep ini makin nempel di kepala kalian, coba dengerin cerita Gary ini. Dia dengan sengaja melepas rumahnya yang harganya stagnan. Bahkan dia rela rugi, yang lumayan menyakitkan loh. Sampai $300.000 loh. Dia lakuin itu cuma buat memindahkan dananya menjadi 35 Bitcoin. Dan tebak hasilnya? Hanya dalam waktu 6 bulan aja, manuver nekatnya itu menghasilkan profit $1 juta. Membuang aset yang menyedot energi dan mandek buat masuk ke Bitcoin, wah, itu benar-benar merubah lintasan finansialnya secara drastis. Bagian 3. Menilai kekayaan dalam bentuk Bitcoin. Nah, salah satu rintangan psikologis paling besar buat orang-orang tuh namanya unit bias. Ini tuh semacam ilusi di mana kita merasa Bitcoin udah kemahalan banget cuma gara-gara kita nggak mampu beli 1 keping utuhnya. Orang sering lupa atau mungkin nggak tahu kalau Bitcoin itu bisa dipecah jadi bagian-bagian super kecil. Kita bisa kok ngumpulin pecahan kecil Bitcoin ini secara cerdas, disesuaikan aja sama sisa gaji uang fiat kita setiap bulannya. Jadi please, jangan sampai ilusi receh ini merugikan masa depan kalian. Dan disinilah inti dari perbedaan cara pikir itu.
Pola pikir orang dengan uang fiat tuh biasanya penuh kepanikan. Takut banget pasar bakal hancur, tingkat stresnya tinggi, dan selalu ngukur segala hal pakai mata uang dolar. Sebaliknya, pola pikir Bitcoin benar-benar memutar balik narasi itu. Investor yang sejati nggak akan ngerasa stres karena mereka mengukur kekayaan mereka dari jumlah kepingan Bitcoin yang mereka punya, bukan dari nilai dolarnya. Buat mereka, kalau harga dolar lagi turun terhadap Bitcoin, wah, itu malah dirayakan. Dianggap kayak diskon gede-gedean, sebuah kesempatan emas yang jarang datang buat serok lebih banyak Bitcoin pakai pendapatan fiat mereka. Bagian 4. Strategi 10 tahun yang sederhana. Langkah-langkah ini tuh beneran super jelas, gampang banget dieksekusi sama siapa aja, nggak peduli gimana status finansial kalian saat ini. Pertama, hasilkan uang fiat sebanyak-banyaknya dari keahlian atau pekerjaan kalian. Kedua, pakai uang itu buat bayar semua kebutuhan hidup yang esensial aja. Terus sisanya, gunakan seluruh sisanya ini untuk beli Bitcoin. Terakhir, tinggal ulangi aja siklus ini dengan disiplin setiap bulan selama 10 tahun ke depan. Udah, sesimpel itu. Kalau kalian cuma bisa mengingat satu hal aja dari seluruh pembahasan kita hari ini, ingat baik-baik aturan emas ini. Pastikan kalian punya lebih banyak Bitcoin di bulan ini dibandingkan bulan lalu. Titik. Disiplin menabung yang radikal kayak gini, secara historis, udah terbukti bisa mengalahkan strategi investasi paling ribet dari orang-orang paling jenius di Wall Street sekalipun. Pada akhirnya, ini tuh soal seberapa sabar kita, bukan seberapa pintar kita bikin analisis pasar. Bagian 5. Uang kebebasan finansial utama. Kalau kita mikirin perusahaan tradisional, mereka tuh rentan banget sama masalah. Misal nih, bayangin aja kalau CEO mereka tiba-tiba bertingkah aneh atau kena kasus hukum. Nilai merek perusahaannya bisa langsung hancur berantakan. Tapi Bitcoin jauh beda. Nggak ada yang namanya resiko CEO, nggak ada tuh drama atau kerumitan departemen HRD dan hukum. Nggak ada resiko satu orang kunci yang kalau kenapa-kenapa sistemnya bisa kolaps. Nggak ada beban utang perusahaan yang numpuk. Dan yang paling keren, Bitcoin benar-benar kebal sama sengketa tarif perdagangan antar negara. Ini adalah aset murni yang bersih dari celah kesalahan manusia. Kalau kita melihat sejarahnya, evolusi aset ini tuh beneran bikin takjub. Mulai dari peluncurannya oleh kelompok cypherpunk anonim di tahun 2008, terus di 2014 mulai dieksplorasi buat jadi alat pembayaran sah di Isle of Man. Masuk ke dekade 2020-an, korporasi raksasa sampai negara-negara besar malah mulai diam-diam menimbun Bitcoin. Terus buat ke depannya gimana? Bitcoin diproyeksikan bakal jadi aset yang paling netral, sama sekali nggak bisa disensor. Ibaratnya tuh kayak negara Swiss, tapi dalam wujud uang digital. Uang yang mutlak beroperasi di luar kendali para politisi manapun. Nah, bagian ini yang menurut saya paling menarik. Kalian tahu nggak, dari sekitar 3.500 miliarder yang ada di seluruh dunia saat ini, ternyata baru sekitar 16 orang aja loh yang diketahui membangun kekayaannya murni dari Bitcoin. Data ini ngasih bukti konkret yang mengkonfirmasi poin kita di awal tadi. Kita benar-benar masih ada di siklus paling awal dari adopsi kekayaan global ini. Lautan peluangnya masih sangat luas, teman-teman. Saya pengen menutup sesi bedah materi kita kali ini dengan satu pertanyaan pamungkas buat direnungkan. Kalau kalian memilih untuk diam aja dan terus-terusan menilai kekayaan kalian pakai sistem mata uang fiat tradisional, coba tanya jujur ke diri sendiri. Di mana sebenarnya nilai daya beli kalian dalam 10 tahun ke depan? Apakah akan bertahan? Atau malah habis digerus inflasi? Pilihan sepenuhnya ada di tangan kalian. Makasih banyak udah menemani saya mengupas tuntas materi ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.